Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Nurul Mutahharoh akan menjelaskan bagaimana sih caranya menghitung atau menganalisis soal korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Sebenarnya itu versi berapapun juga bisa. Dalam analisis korelasi itu ada 3 korelasi. Yang pertama korelasi produk momen, yang kedua korelasi rank Spearman, yang ketiga korelasi data kualitatif. Yang pertama saya akan menjawab soal bagaimana sih cara menghitung soal korelasi produk momen. Soal yang pertama yaitu korelasi produk momen. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga, di mana tabelnya tabungan sebagai variabel X yaitu 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Sedangkan pendapatan per bulan dengan variabel Y yaitu 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Lalu selanjutnya kita menghitung ke dalam aplikasi SPSS. Sebelum melakukan perhitungan di aplikasi SPSS, untuk mempermudahkan memasukkan tabel tersebut ke dalam SPSS, kita tulis dulu tabelnya di Microsoft Excel. Soal yang tadi berada pada analisis produk momen, kita pindahkan tabelnya yaitu antara variabel X dan variabel Y, tabungan dan pendapatan ke Microsoft Excel, yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita masuk ke aplikasi IBM SPSS. Kita klik variabel view. Setelah klik, kita beri nama yang tadi di tabel, yaitu pendapatan. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu tabungan. Di enter. Jangan lupa diberi label, bebas labelnya. Saya menuliskan pendapatan masyarakat. Yang kedua dalam tabungan yaitu tabungan Desa Sumberjo. Selanjutnya ke measure. Measurenya itu harus nominal semuanya. Setelah itu kita ke data view. Di situ sudah terdapat pendapatan dan tabungan. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Excel untuk mengcopy pendapatan dari tabel tersebut. Di copy, lalu setelah itu kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS, yaitu dipaste ke pendapatan. Lalu selanjutnya ke Microsoft Excel, ke bagian tab tabungan kita copy dan kita pindahkan ke IBM SPSS, yaitu kita paste. Setelah itu kita ke analyze, kita klik analyze, kita cari korelat. Di korelat kita ambil klik bivariat. Setelah itu kita pindahkan pendapatan masyarakat ke variabel dan tabungan Desa Sumberharjo ke variabel. Jangan lupa correlation coefficient itu harus persen dan test of significance itu to tail. Lalu kita klik OK. Dan inilah hasil dari analisis korelasi produk momen. Jadi kesimpulannya dari hasil analisis korelasi produk momen menunjukkan nilai R adalah 0,981. Probabilitas atau signifikansi dua arah sebesar 0,000. Korelasi 0,981 dikali 100% hasilnya 98%. Berarti menunjukkan korelasi antara pendapatan masyarakat dan tabungan di Desa Sumberjo sangat kuat. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi menggunakan alfa, yaitu 5% atau 0,05 menurut standar
ukuran penelitian. Kriteria pengujian: jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada taraf signifikansi, maka HO ditolak. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada taraf signifikansi, maka HO diterima. Di situ nilai signifikansi adalah 0,000, itu lebih kecil daripada taraf signifikansi yang hasilnya 0,05, maka kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima. Disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikansi antara pendapatan masyarakat dan tabungan di Desa Sumberjo. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung korelasi Reng-Sperman. Dengan contoh soal, diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika dengan variabel X dan statistik dengan variabel Y. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut dengan total sampel ada 12. Berikut tabelnya. Setelah itu dengan cara yang sama kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel dan memasukkan data yang pada soal tadi ke Microsoft Excel, yaitu matematika variabel X dengan jumlah tersebut dan statistik dengan variabel Y dengan jumlah tersebut. Selanjutnya masuk ke aplikasi IBM SPSS ke variabel view dengan memasukkan nama yaitu matematika. Lalu kita klik enter dan masukkan statistik. Setelah itu masukkan label yaitu nilai ujian, dan statistik juga sama, nilai ujian. Jangan lupa measure-nya adalah nominal, keduanya itu harus nominal. Setelah itu kembali ke data view dan sudah terdapat antara variabel matematika dan statistika. Setelah ke data view, kita menyalin dari Microsoft Excel. Yang pertama yaitu matematika, kita copy. Setelah di copy, kita masukkan ke data view yaitu dengan mempaste data tadi. Setelah itu tinggal yang statistik kembali ke Microsoft Excel. Kita blok lalu kita copy. Setelah di copy kita masuk ke data view SPSS dan dipaste. Setelah itu kita cari analyze, klik cari korelat dan bivariat. Di dalam bivariat kita pindahkan seperti awal pada analisis produk moment, kita pindahkan ke variabel. Lalu ke korelasi koefisien yaitu klik Sperman, lalu klik OK. Dan inilah hasil analisis korelasi Reng-Sperman. Kesimpulannya, dari hasil analisis korelasi Reng-Sperman pada tabel menunjukkan nilai RS adalah 0,975. Probabilitas signifikansi dua arah sebesar 0,000. Lalu korelasi 0,975 dikalikan 100% hasilnya 97%. Itu mendekati 100% yang artinya menunjukkan korelasi nilai ujian matematika dan statistik sangat kuat. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu alfa 5% atau 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara nilai ujian matematika dan statistik. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara hipotesis statistik, dengan misalnya kalau HO diterima, maka tidak terdapat korelasi yang signifikan antara nilai ujian matematika dan statistik. Lalu jika HA yang diterima, maka terdapat korelasi yang signifikansi antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian statistik. Di situ sudah terdapat bahwa HO ditolak dan HA diterima, maka hasilnya adalah terdapat korelasi seperti itu.
Soal yang ketiga yaitu soal korelasi data kualitatif. Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Datanya dari asal pekerja dan tingkat kerajinan dalam kota dan luar kota, antara rajin dan kurang rajin. Selanjutnya masuk aplikasi Microsoft Excel. Di dalam tabel kita masukkan dalam kota yang rajin ada 7 dan yang kurang rajin tadi ada 8. Selanjutnya yang luar kota yang rajin ada 23 dan kurang rajin ada 12. Kodenya itu kita buat yang rajin dan kurang rajin 1 dan 2, dan dalam kota luar kota itu 1 dan 2 juga. Setelah itu kita membuat tabel hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal pekerja dengan nomor tingkat kerajinan, coding, asal pekerja dan coding. Di situ sudah terdapat yang rajin, kita klik yang dalam kota rajin. Kita tulis ke tingkat kerajinan dengan coding 1. Rajin itu terdapat 7 orang yang rajin, kita blok. Setelah itu codingnya kita blok sampai 7. Asal pekerja itu dari dalam kota. Dari dalam kota kita blok sampai 7, ditambahkan sampai 7. Setelah itu yang kurang rajin kita tulis di bawahnya. Ada dengan kode 2 dan dari dalam kota dengan kode 1. Kita blok sampai 8 karena di situ jumlahnya ada 8. Kita blok tingkat kerajinan, coding asal pekerja dan coding asal pekerja. Setelah itu yang dari luar kota yang tingkat kerajinan rajin itu ada 23, kita tambahkan sampai 23. Dengan kode 1 kita tambahkan sampai 23, dan asal pekerja dari luar kota tambahkan sampai ke 23 dengan kode 2. Luar kota itu kodenya 2. Setelah itu yang kurang rajin ada 12. Kita tulis kurang rajin. Kita blok sampai 12. Tambahkan dengan kode 2. Asal pekerja itu dari luar kota. Dengan kode 2 juga. Nah, jadi seperti ini ya tabelnya. Hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal pekerja ada 50. Selanjutnya masuk aplikasi IBM SPSS dengan variable view. Klik variable view dengan nama kerajinan. Kita enter. Lalu yang kedua asal. Kita pastikan nilai desimalnya itu harus 0. Lihat kerajinan itu 0 dan asal itu 0. Dan labelnya bebas, mau apa saja boleh. Saya tulis tingkat kerajinan. Dan yang kedua asal pekerja. Kita pastikan measurenya itu harus nominal 2-nya.
Kita pastikan followingnya dengan kode yang tadi, kode 1 berarti itu rajin dalam tingkat kerajinan, kita add. Lalu kode 2 kurang rajin, kita add, di add, lalu klik OK. Yang asal bekerja juga ya. Yang pertama dengan kode 1 dalam kotak, kita add. Lalu yang kedua luar kotak, kita add, lalu klik OK. Lalu kita masuk ke data view, sudah terdapat di situ kerajinan dan asal. Lalu masuk ke Microsoft Excel, kita copy yang kerajinan itu, yang diambil, yang di copy itu codingnya saja, kodenya kita blok semuanya sampai ke bawah sampai ada 50, lalu kita copy. Lalu hasil copy tadi kita masukkan ke data view, ke kerajinan, kita paste data tadi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua yaitu asal pekerja, kita ambil kodenya, kita blok sampai ke 50, lalu kita copy. Setelah di copy yang asal itu kita masukkan ke data view, kita paste. Nah, seperti ini ya datanya ya. Lalu selanjutnya kita cari analyze, descriptive statistik, dan klik cross tab. Di dalam data cross tab itu tingkat kerajinan kita masukkan ke row, kita masukkan, dan asal pekerja itu ke kolom. Kita ke tanda klik statistik, kita pastikan ini chi-square dan kontingensi koefisien, lalu klik continue. Nah, itu ke cell, count-nya itu observe, dan presentingnya itu row, continue, lalu kita klik OK. Dan inilah hasil dari analisis korelasi data kualitatif, di mana nilai chi-square-nya di situ terdapat dengan jumlah 1,587. Lalu kontingensi koefisiennya itu terdapat di tabel yang bawah dengan jumlah 0,175. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa terdapat 50 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Selanjutnya nilai signifikansinya yaitu 0,208. Selanjutnya dengan secara detail dalam tabel yang tadi, di tingkat kerajinan dan asal pekerja, yaitu tingkat kerajinan yang rajin itu yang dalam kota ada 7 yaitu 23,3%, dan yang di luar kota 23 yaitu 76,7%, dengan total 30. Selanjutnya yang kurang rajin, yang di dalam kota terdapat 8 yaitu 40%, dan yang di luar kota ada 12 yaitu 60%, dengan total 20, dan jumlah keseluruhannya adalah 50 atau persentase 100%. Selanjutnya cara pengambilan keputusan itu ada dua, yang pertama berdasarkan nilai signifikansi, dan yang kedua berdasarkan nilai chi-square. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Di dalam tabel nilai signifikansinya itu adalah 0,208, berarti itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, berdasarkan nilai chi-square. Yang pertama, jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel tadi, nilai chi-square hitung adalah 1,587, sedangkan nilai chi-square tabel itu dicari data tabel statistik, dicari di Google, yaitu nilai chi-square tabel sebesar 3,84146. Karena nilai chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel, disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dan ini adalah tabel dari nilai chi-square tabel. Karena di sini DF-nya kita 1 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,05, maka tabel chi-square dalam statistik itu 3,841. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.